Selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam sukacita, keharmonisan bersama dengan orang-orang di sekitar saudara dan sahabat semua. Kali ini kita dipertemukan dalam program Embun Pagi 9 Maret 2023. Kiranya kasih Tuhan senantiasa berlimpah. Dan bagaimana dengan pengalaman-pengalaman sahabat kemarin, semoga menjadikan kita semakin terpacu guna melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bersama saya, Pendeta Pracaya Ningtyas, kita akan mengulas sedikit Sabda Tuhan, di mana hari ini terambil dari Kolose 1, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-23. Namun kita akan bersama membaca dan merenungkan pada pokok bagian nats ayat yang ke-15. Sebelum lebih jauh, mari terlebih dahulu kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Saat ini kami hendak bersama mendengarkan sabdamu. Tuhan, buka mata pendengaran hati kami, sehingga sabdamu tinggal tumbuh dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita lanjutkan. Kita dengar sabda Tuhan pada pagi hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 yang menjadi nats kita pada embun pagi hari ini, yang saya akan bacakan bagi kita semua, yang demikian isinya. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia dari setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat, dari kita ada yang pasti pernah memiliki pengalaman naik kendaraan umum yang namanya bus. Dan ini pun pernah menjadi pengalaman saya ketika waktu duduk di bangku SMA dan saat di bangku perkuliahan. Saat SMA, karena saya bersekolah di luar kota yang jaraknya lumayan jauh dan waktu itu belum memiliki kendaraan pribadi. Pagi-pagi jam 5.30 sudah berada di halte bus. Dan awal-awal kelas 1, saat naik kendaraan, pada umumnya bus ya sedapatnya yang kita naiki asal agak longgar dan sampai di tempat tujuan. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, saya mulai memiliki pengalaman bus yang nyaman, baik sopir dan kondekturnya itu juga ramah, serta tidak sembarangan dalam mengendarai bus, terlebih sopir. Bus dengan puluhan penumpang di dalamnya dan kondisi bus juga saya anggap adalah aman, baik. Karena setelah beberapa lama pasti kita dapat memilih, mengenal atau dalam bahasa Jawa itu niteni bus yang kita tumpangi. Ya, setelah kita bisa niteni, ada bus yang saya hindari dalam naik bus setelah beberapa waktu memiliki pengalaman naik bus. Bus yang saya hindari biasanya bus yang hanya mencari penumpang sebanyak-banyaknya. Kemudian bus menjadi penuh sesak, sopir pun mengendarai, menyopirnya hanya memikirkan segera sampai di tempat tujuan, maka dengan kecepatan yang di atas rata-rata.
tanpa memikirkan para penumpang yang bisa jadi mungkin ada yang memang senang karena akan segera sampai di tempat tujuan. Meskipun kondisi bus baik, tetapi saya rasa saat saya mendapatkan sopir yang menyopir dengan seenaknya, dengan ugal-ugalan, hanya mementingkan segera sampai pada tempat tujuan para penumpangnya tanpa memikirkan keselamatan dan dengan kecepatan yang di atas rata-rata tadi, sebenarnya ini sangat membahayakan. Jadi bisa mengalahkan yang bus lainnya merasa senang. Keadaan ini yang bisa jadi mengakibatkan kecelakaan. Tidak hanya karena kondisi bus meskipun baik, tapi kadangkala adanya human error, yaitu yang menyopir bisa secara ugal-ugalan. Nah, ini sangat membahayakan bagi seluruh orang yang ada di dalam bus tersebut. Sepertinya itulah juga gambaran kehidupan kita, seperti halnya kita sebagai penumpang. Dan kita bisa memilih sopir yang mengendarai kendaraan atau bus yang akan kita tumpangi. Saat kita sudah memilih dan kita memilih sopir yang membawa pada keselamatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bukan sopir yang ugal-ugalan, tidak memikirkan para penumpangnya. Tapi siapa yang memilih bus dengan sopir Tuhan Yesus Kristus, percaya pasti tidak akan mengalami bahaya. Tetapi sebaliknya, dengan bus yang disupiri oleh Tuhan Yesus, kita menemukan keamanan, kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, tidak khawatir, pasti sampai tujuan dengan selamat. Karena Tuhan Yesuslah gambaran dari Allah sendiri, duplikat dari Sang Bapa yang tidak perlu kita ragukan keberadaannya, tidak kita perlu ragukan segala sifat-sifatnya, tidak kita perlu lakukan lagi bagaimana dia memikirkan para penumpang-penumpangnya, dan dia rela melakukan semuanya demi keselamatan penumpangnya. Seperti halnya di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-15 tadi. Kiranya kita setelah mengetahui bus mana yang telah kita pilih dengan sopir siapa, kiranya itu semakin membentuk kekuatan iman kita dan semakin kita mempercayakan pada sopir yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan kehidupan di dalam bus yang disopiri oleh Tuhan Yesus sendiri. Selamat pagi dan mari kita tutup dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, berucap syukur karena Engkau telah memberikan sabdamu bagi kami. Dan saat ini para sahabat Petra akan memulai aktivitasnya. Kiranya Engkau berkati dalam segala sesuatunya, sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan hari ini menjadi sarana berkat-Mu, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi sesama di sekitar kami ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan penyertaan-Mu, dan bila ada dosa serta kesalahan yang kami lakukan saat kami mendengarkan episode Embun Pagi 9 Maret 2023 ini,
kiranya Engkau memberikan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kini hingga kekal selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi kita hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan, tetap semangat dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai beserta kita semuanya.